Tepat pada tanggal 16 September 2025, saya sedang bersiap untuk menonton sebuah pertandingan futsal yang bertempat di Stadion Kadri Uning. Setelah saya siap, saya pun berangkat menggunakan skupi saya yang sedang diselimuti dengan kotoran tanah dan sedikit lumpur. Sesampainya saya di sana, saat itulah hari pertama saya bertemu dan berkenalan dengannya. Betapa mudahnya dia untuk dikagumi, betapa mudahnya dia untuk dicintai, dan betapa mudahnya dia untuk disayangi. Mulai saat itu, hari pertama saya mengagumi dirinya pun dimulai. Sebelum itu, kita sebut namanya dengan kata dia. Setelah berkenalan dengannya, saya pun mencoba untuk berinteraksi dengannya. Saya memberikan sebuah lelucon seperti, "Hai, oh ini namanya. Wah, cantik banget ya kamu." Dan dia pun hanya tersenyum tersipu malu sambil memberikan senyuman yang manis waktu itu. Setelah pertandingan selesai, saya dan dirinya keluar dari stadion dengan berbarengan di situ. Mungkin hati saya sangat terkagum-kagum dengan keindahan yang ada pada dirinya. Saya pun sampai di rumah pada malam harinya. Di saat itu, saya mencoba memberanikan diri untuk menekan tombol follow pada IG-nya. Jantung saya berdegup cepat. Tak lama kemudian, dia mengkonfirmasikan permintaan saya untuk mengikuti dirinya. Keesokan harinya, saya mencoba lagi untuk memberanikan diri mengirimkan pesan kepadanya. Dengan jantung saya yang berdegup dengan cepat kembali. Saya memberikan pesan itu berisi, "Oh, ini cewek yang cantik di stadion kemarin." Tak disangka ternyata dia langsung membalas pesan tersebut. "Hai cowok behel." Betapa senangnya hati saya pada saat itu. Dia membalas pesan saya dengan baik. Waktu demi waktu berjalan, hari demi hari berlalu. Saya masih sering dan suka untuk mengirimkannya pesan duluan, dan dia pun selalu membalas pesan ini dengan excited bersama saya. Di waktu itu, saya kembali dan selalu kembali memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Kamu ini sudah secantik ini, masa belum ada yang punya sih?" Tanda tanya. Dia pun tertawa dan membalas, "Hahaha, iya nih belum ada. Emangnya kenapa? Kamu mau punya aku?" Tanda tanya. Oh, tak kusangka dia membalas seperti itu. Dan betapa senangnya hati saya, dia memberikan pesan seperti memberikan harapan kepada saya. Saya pun menjadi lebih intens untuk mengirimkan pesan kepadanya. Dan dia pun selalu membalas pesan saya dengan penuh kesenangan hatinya. Tiba pada tanggal 8 Oktober 2025, tepat di mana saya dilahirkan ke dunia pada hari itu. Yang kuinginkan bukan apa-apa dari dia di hari itu, tapi yang saya inginkan hanya dia mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Bel berbunyi. Di waktu istirahat sekolah, ternyata dia memberikan sebuah hadiah kepada temannya untuk dititipkan kepadaku. Oh Tuhan, bahagiaku hari itu benar-benar tidak bisa dilihatkan sebagai bentuk persen lagi. Tapi waktu itu dia belum membalas pesan yang kukirimkan kepadanya. Selang beberapa jam, dia pun membalas pesan. Isinya, "Maaf, aku cuma bisa kasih itu ke kamu. Semoga cukup dan kamu suka ya." Emoji tersenyum. Saya pun segera membalas dengan pesan, "Tidak apa-apa cantik. Aku sangat suka dengan hadiah yang kamu kasih ini. Terima kasih banyak ya." Tak tahu berapa persen kebahagiaanku pada hari itu. Mungkin alat ukur kebahagiaan pun tak bisa menghitung berapa persen kebahagiaanku pada saat itu. Tak berhenti sampai di situ. Dia pun mengucapkan selamat ulang tahun. Dan coba kalian bayangkan saja betapa bahagianya aku pada hari itu. Keesokan harinya pun aku mencoba untuk memberanikan diriku kembali dan kembali untuk mengucapkan rasa yang ada di dalam diriku kepadanya sekarang. Perasaanku pada saat itu sangat campur aduk antara senang dan takut. Aku memberikan pesan kepadanya, "Mungkin ini memang udah waktunya aku mengungkapin ini ke kamu. Aku harap kamu nerima ini." Waktu itu perasaanku sangat senang dan takut. Senang karena aku sudah mengungkapkan perasaan ini,
dan takut kalau pesan yang kukirim bisa membuat keasingan pada kita sekarang. Selang waktu berjam-jam, dia pun membalas pesan, dan ternyata dia menerima perasaanku ke dia sekarang. Dalam hari ke hari kami semakin dekat, dan disinilah aku berdiri sekarang, di antara kenangan yang masih hangat dan masa depan yang mulai terasa mungkin. Tanggal 16 September itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Dari pertemuan sederhana di tribun stadion, dari senyum malu yang tidak pernah kulupa, hingga pesan-pesan kecil yang berubah menjadi perasaan yang tumbuh tanpa bisa dicegah. Semua itu membawaku pada dirinya, seseorang yang awalnya aku kenal sebagai dia, lalu perlahan berubah menjadi tempat pulang paling nyaman dalam hidupku. Mungkin bagi orang lain cerita ini hanyalah alur cinta remaja yang terlalu manis, terlalu jujur, bahkan terlalu polos. Tapi bagiku, inilah satu-satunya cerita yang membuatku mengerti bahwa cinta tidak selalu harus megah. Kadang cinta cukup hadir dalam bentuk keberanian kecil. Dan dari semua keberanian kecil itu, aku menemukan seseorang yang akhirnya memilih tinggal. Jika suatu hari aku ditanya kapan pertama kali aku jatuh cinta, maka jawabannya tetap sama. Hari ketika aku bertemu dia di stadion itu. Hari ketika sebuah senyuman mengubah seluruh arah hidupku. Cerita ini mungkin terdengar lebay, alay, atau terlalu dibutakan perasaan. Tapi bukankah cinta memang selalu begitu? Buta, tuli, dan kadang tidak masuk akal. Namun entah bagaimana selalu berhasil membuat kita ingin menjaganya untuk selamanya. Dan untuknya yang masih bersamaku sampai detik ini, semoga cerita ini tidak hanya menjadi awal, tapi juga menjadi pengingat bahwa aku memilihnya pada setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, tanpa ragu sedikit pun di hatiku.